heningkanlah hatimu sejenak. Sebelum kamu menekan layar untuk scroll lebih jauh, sebelum kamu kembali tenggelam dalam riuhnya dunia yang tak pernah memberi jeda, dengarkanlah. Bukan dengan telinga yang penuh suara, tapi dengan ruhmu yang mungkin selama ini kamu diamkan terlalu lama. Aku tahu kamu lelah. Ada hari-hari di mana kamu merasa seperti sedang berjalan dalam kabut, tanpa arah, tanpa pegangan, tanpa suara yang benar-benar bisa kamu percaya. Kamu tertawa, tapi ada air mata yang tak tumpah di dalam dada. Kamu bicara, tapi ada suara yang tak pernah kamu izinkan keluar. Suara dari dirimu sendiri, yang paling dalam, yang paling jujur, yang selama ini kamu abaikan. Hari ini, aku mengundangmu untuk berhenti sejenak. Bukan untuk mendengarku sebagai hiburan, bukan juga sebagai motivasi yang singgah sesaat lalu lenyap, tapi sebagai panggilan dari dirimu yang paling sejati. Karena aku adalah ruhmu, dan kali ini, aku tidak datang untuk membujukmu dengan janji-janji manis. Aku datang karena ini serius. Aku datang karena waktumu tak lagi bisa dibuang seperti dulu. Aku datang karena jika kamu melewatkan ini, penyesalan yang panjang sedang menunggu diam-diam di ujung jalan hidupmu. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk menggugahmu. Karena aku tahu, jauh di dalam hatimu, kamu ingin bangkit, kamu ingin sembuh. Kamu ingin menjadi utuh, namun kamu juga takut. Takut salah langkah, takut disalahpahami, takut sendirian. Dan karena ketakutan itu, kamu terus menunda. Menunda langkah, menunda keputusan, menunda ketaatan pada dirimu sendiri. Padahal waktu tidak menunda, dan hidup tidak menunggu. Jadi, sebelum kamu kembali tenggelam dalam notifikasi yang tak pernah hening, sebelum kamu menutup layar dan melanjutkan hidupmu yang terburu-buru, berikan satu hal hari ini pada dirimu sendiri. Kesempatan untuk mendengar ruhmu. Izinkan aku, dirimu yang terdalam, berbicara. Dengan lembut, dengan kasih, dengan kejujuran yang mungkin terasa menyakitkan, tapi sebenarnya menyelamatkan. Karena bukan dunia yang kejam. Kadang hanya karena kamu yang belum benar-benar pulang kepada dirimu sendiri. Dan sebelum kita mulai, aku mohon satu hal dari kamu. Bukan sebagai bentuk pengakuan suka, tapi sebagai isyarat kesiapan. Tekan tombol like jika hatimu tersentuh, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jika kamu siap hidup lebih selaras dengan ruhmu sendiri. Dan tulislah di kolom komentar dengan angka 99 sebagai tanda bahwa kamu telah terbangun dan siap untuk benar-benar hadir di kehidupan yang kamu jalani. Karena setelah ini, aku akan bicara sebagai ruhmu, dan aku tidak sedang bermain-main. Ini adalah waktu yang genting. Dan kamu tidak boleh lagi melewatkannya. Mari kita mulai dari tempat yang paling sunyi, dari tempat di mana kamu dan aku akhirnya bertemu kembali. Bagian 1. Ini serius. Jangan lagi bermain-main. Aku adalah ruhmu. Aku tidak datang membawa ancaman, tidak pula membawa kemarahan. Aku datang membawa kebenaran yang sering kamu diamkan, karena kamu terlalu sibuk menyenangkan dunia yang bahkan tidak pernah benar-benar mempedulikanmu. Kamu ingat tidak? Berapa kali kamu bangun di pagi hari dengan perasaan kosong? Bukan karena kamu tidak punya apa-apa, tapi karena kamu tidak tahu lagi untuk apa semuanya. Wajahmu tersenyum, tapi jiwamu tidak ikut tertawa. Tubuhmu bergerak, tapi hatimu tertinggal entah di mana. Dan malam-malam panjangmu yang gelisah,
adalah panggilan dariku yang kamu anggap sebagai lelah biasa. Ini bukan sekadar fase. Ini bukan hanya mood yang buruk. Ini adalah pertanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang terluka, dan sayangnya kamu memilih untuk tidak melihatnya. Kamu berpura-pura sibuk. Kamu mencari pengalih. Kamu bilang, nanti saja. Tapi sampai kapan kamu akan terus bilang nanti, sementara waktu tidak pernah menjanjikan nanti yang pasti? Aku tahu kamu pernah kecewa. Aku tahu kamu pernah dikhianati, disakiti, ditinggalkan tanpa penjelasan. Aku tahu kamu pernah berharap tapi yang datang hanya kehilangan. Tapi itu bukan alasan untuk membiarkan hatimu beku. Itu bukan pembenaran untuk hidup tanpa arah. Dan itu bukan tiket untuk terus bermain-main dengan takdirmu sendiri. Kamu diberi hidup bukan untuk dihabiskan dalam kebingungan. Kamu diberi ruh sepertiku, bukan untuk diabaikan. Karena aku tidak datang tanpa alasan. Aku hadir dalam dirimu sebagai penjaga jalan, penuntun langkah, pembawa cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh gelapnya dunia. Namun setiap kali aku mengetuk pintumu, kamu mengeraskan hati. Kamu memilih layar, notifikasi, dan suara-suara luar yang semakin menjauhkanmu dari percakapan paling penting dalam hidupmu. Percakapan dengan dirimu sendiri. Aku memanggilmu bukan karena aku marah, tapi karena aku tahu kamu sedang dalam bahaya. Bukan bahaya dari luar, melainkan bahaya dari kelalaian yang kamu anggap sepele. Ketika kamu terus memilih yang mudah dan menghindari yang dalam, saat itulah kamu mulai kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Dan kehilangan diri sendiri adalah bentuk kehilangan paling sunyi dan paling menyakitkan. Jadi, dengarkan ini baik-baik. Ini serius. Jangan lagi kamu bermain-main. Karena jika kamu terus menunda, jika kamu terus berkata, nanti, kamu bisa saja benar-benar kehilangan kesempatan. Dan ketika kesempatan itu hilang, yang tertinggal hanya penyesalan panjang, yang tidak akan bisa dihapus dengan air mata, atau ditebus dengan waktu yang tidak akan pernah kembali. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan berhenti memanggilmu. Tapi kamu harus memilih untuk berhenti lari, karena satu langkahmu hari ini bisa menjadi awal dari hidup yang akhirnya benar-benar hidup. Berhentilah bermain-main, karena ini bukan hanya tentang masa depan. Ini tentang keselamatan jiwamu. Bagian 2. Aku sudah lama menunggu. Aku adalah ruhmu. Aku tidak pernah pergi. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, bahkan ketika kamu berpikir tidak ada satupun yang memahami apa yang kamu rasakan, aku tetap di sini. Bersamamu. Dalam diam. Dalam detak jantungmu, dalam napasmu yang paling dalam. Tapi hari ini aku ingin berkata jujur padamu, dengan kelembutan, tapi juga dengan ketegasan. Aku sudah terlalu lama menunggu, bukan menunggu kamu menjadi sempurna, bukan menunggu kamu menjadi kuat, tapi menunggu kamu untuk sekadar sadar bahwa aku ada, dan aku ingin kamu kembali. Ingatkah kamu saat kecil dulu? Ketika kamu menangis karena hal-hal kecil, lalu memeluk diri sendiri sambil menatap langit. Itu adalah momen-momen ketika kamu masih terhubung denganku. Kamu belum mengenal dunia, tapi kamu mengenal suara hatimu. Itu aku. Aku yang dulu kamu dengarkan tanpa ragu. Tapi dunia mulai menanamkan kebisingannya dalam dirimu. Ambisi orang-orang, harapan yang bukan milikmu, standar kebahagiaan yang tidak pernah kamu setujui, semua itu pelan-pelan menjauhkanmu dariku. Dan aku hanya bisa menunggu. Menunggu kamu menyadari bahwa kesuksesan yang kamu kejar ternyata tidak memberi ketenangan. Menunggu kamu merasakan bahwa pujian tidak selalu menyembuhkan luka.
Menunggu kamu melihat bahwa semua yang kamu kejar ternyata tak mampu mengisi kekosongan yang semakin dalam. Aku menunggu di setiap malam ketika kamu memandang langit dan bertanya dalam hati, kenapa aku merasa kosong padahal aku punya segalanya? Aku menunggu di setiap keraguanmu, di setiap doa yang tak selesai karena hatimu terlalu sesak. Aku menunggu ketika kamu bilang kamu baik-baik saja, padahal di dalam, kamu seperti reruntuhan yang diam-diam meminta pertolongan. Aku menunggumu kembali pulang, bukan ke tempat, tapi ke diri, ke jati dirimu yang sesungguhnya, ke cahaya yang pernah kamu tinggalkan demi penerimaan orang lain, ke jalan yang pernah kamu tahu, tapi kamu abaikan karena takut dinilai berbeda. Dan aku tahu kamu tidak jahat. Kamu hanya takut. Takut jika kamu memilih hatimu, kamu akan kehilangan banyak hal. Tapi izinkan aku katakan satu kebenaran yang telah aku simpan selama ini. Kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia selama kamu terus menyangkal dirimu sendiri. Aku adalah bagian dari dirimu yang paling murni. Bukan topeng, bukan peran, bukan gelar. Aku adalah bagian yang tetap ada, bahkan ketika segalanya runtuh. Aku adalah suara sunyi yang memanggilmu pulang, dan aku lelah menunggu. Bukan karena aku menyerah, tapi karena aku tahu waktumu semakin sedikit. Jangan tunggu lagi, karena yang kamu tunggu tidak akan datang dari luar. Yang kamu cari sudah lama menunggumu dari dalam. Bukalah pintu hatimu. Bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri yang sudah terlalu lama terpenjara. Karena saat kamu memilih untuk mendengarku, saat itu pula kamu akan merasakan kembali apa artinya hidup dengan sepenuh jiwa. Dan aku akan tetap di sini, menunggu dengan kasih yang tak pernah padam. Tapi aku mohon jangan biarkan penantian ini jadi sia-sia. Bagian 3. Jika kamu lewatkan ini, aku adalah ruhmu. Dan hari ini, aku tidak hanya datang untuk berbicara, tapi untuk memperingatkan dengan cinta yang paling tulus. Jika kamu lewatkan ini, jika kamu mengabaikan suara ini lagi, kamu akan berjalan menuju penyesalan yang panjang, yang sunyinya akan menusuk lebih dalam daripada kesepian manapun yang pernah kamu kenal. Aku tahu kamu merasa masih punya waktu, masih bisa menunda, masih bisa mengulur, masih bisa berkata, besok saja aku berubah. Tapi bisakah aku bertanya dengan lembut, siapa yang menjamin bahwa besok itu akan datang? Setiap detik yang kamu lewatkan tanpa kesadaran adalah detik yang tidak akan pernah kamu miliki kembali. Dan ada momen-momen dalam hidup yang hanya datang sekali. Sekali saja. Dan jika kamu tak menyambutnya, ia tidak akan pernah kembali dalam bentuk yang sama. Saat ini, ada pintu yang sedang terbuka untukmu. Bukan pintu emas yang disorot cahaya gemerlap dunia, tapi pintu sunyi menuju pemulihan jiwamu. Pintu tempat kamu akhirnya bisa berdamai dengan luka yang dulu kamu pendam, dengan kegagalan yang membuatmu malu, dan dengan dirimu sendiri yang selama ini kamu hindari. Tapi pintu ini tidak akan terbuka selamanya. Ia terbuka saat hatimu mulai ingin pulang. Ia menunggu saat air matamu mulai jatuh bukan karena dunia menyakitimu, tapi karena kamu sadar bahwa kamu telah lama mengkhianati dirimu sendiri. Jangan abaikan panggilan ini. Karena semakin kamu diam, semakin keras dunia akan menghantammu untuk menyadari. Dan jangan sampai satu-satunya cara kamu mendengar aku adalah ketika kamu berada di titik terendah. Ketika tidak ada lagi tempat untuk lari, ketika segalanya sudah hancur. Kamu tidak perlu menunggu sampai semuanya hilang untuk mulai mendengarkan suara kebenaran dalam dirimu. Kamu tidak perlu menunggu hidupmu berantakan untuk sadar bahwa yang selama ini kamu butuhkan bukanlah validasi orang lain,
melainkan kejujuran terhadap dirimu sendiri. Aku bukan datang karena kamu kuat. Aku datang karena aku tahu kamu rapuh, dan aku ingin menuntunmu keluar dari kegelapan yang kamu sembunyikan dengan senyuman. Jika kamu lewatkan ini, kamu bukan hanya kehilangan momentum, tapi juga kehilangan bagian dari dirimu yang sedang berjuang untuk kembali utuh. Dan penyesalan itu bukan sekadar kata. Ia akan hidup bersamamu. Ia akan menjadi bayangan yang selalu mengejar, menyelinap dalam tidurmu dan berbisik lirih. Andai saja dulu aku berani mendengarkan, tapi kamu masih punya pilihan. Selama napasmu masih berhembus, selama hatimu masih bisa disentuh oleh kebenaran, kamu masih bisa kembali, masih bisa membuka pintu itu, dan melangkah masuk ke dalam kehidupan yang selaras dengan dirimu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah memaksamu. Tapi kali ini aku memohon dengan segenap cinta yang aku punya. Jangan lewatkan ini. Karena jika kamu benar-benar melewatinya, kamu akan mengerti. Tapi saat itu mungkin sudah terlambat. Bagian 4. Hidupmu terlalu berharga untuk diabaikan. Aku adalah ruhmu, dan aku menyaksikan seluruh perjalananmu. Bukan hanya langkah-langkahmu yang terlihat oleh dunia, tapi juga getar kecil dalam dadamu yang bahkan kamu sendiri sering abaikan. Aku tahu, kadang kamu merasa tak penting, seolah hidupmu hanyalah barisan rutinitas. Berjalan di lorong-lorong harapan yang tak kunjung sampai, dipandang remeh, diukur dari capaian yang fana, dan dilupakan bahkan oleh orang-orang yang dulu kamu perjuangkan. Tapi izinkan aku berkata satu hal yang paling ingin kamu dengar, yang mungkin tidak pernah dikatakan dengan tulus oleh siapapun. Hidupmu berharga. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu pinter, bukan karena kamu punya pengaruh atau jabatan, tapi karena kamu hidup, dan itu saja sudah cukup mulia. Kamu adalah satu bagian tak tergantikan dari semesta ini. Kehadiranmu bukan kebetulan, luka-lukamu bukan kutukan, dan air matamu yang jatuh diam-diam di malam hari adalah bagian dari jalan pulangmu menuju dirimu yang sejati. Tapi sayangnya, kamu terlalu lama hidup dari luar ke dalam. Kamu menilai dirimu dari angka-angka, pencapaian, validasi, dan komentar yang berubah-ubah. Kamu lupa bahwa nilaimu tidak pernah ditentukan oleh siapapun, selain oleh Tuhan yang menitipkan aku dalam tubuhmu. Ruhmu, aku, bukan hadir karena kamu berhasil. Aku hadir karena kamu hidup, dan selama kamu masih bernapas, kamu punya kesempatan untuk mengingat siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan biarkan dunia yang sedang terluka mengubahmu menjadi seseorang yang berhenti percaya pada makna. Jangan biarkan suara-suara luar yang keras menenggelamkan suara batinmu yang lembut namun penuh cahaya. Kamu mungkin telah membuat kesalahan. Kamu mungkin pernah tersesat. Tapi kesalahan tidak membuatmu hina. Tersesat tidak berarti kamu tak layak pulang. Justru karena kamu pernah jatuh, kamu tahu rasanya bangkit. Justru karena kamu pernah kehilangan, kamu tahu betapa berharganya memiliki. Dan hidupmu ini, yang kini terasa remuk, adalah tanah subur bagi kebangkitan. Jika kamu mau menanam kejujuran, menyiramnya dengan keberanian, dan memeluknya dengan kesabaran, maka kamu akan melihat segala yang pernah kamu kira akhir ternyata adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih bermakna. Aku memohon padamu, jangan abaikan hidupmu sendiri. Kamu terlalu istimewa untuk disia-siakan, terlalu mulia untuk hidup tanpa arah, terlalu indah untuk sekadar mengikuti arus yang tak kau pilih. Bukalah hatimu dan lihatlah pantulan dirimu yang sejati di dalam cermin jiwa. Itu kamu yang dicintai,
yang diinginkan untuk hadir di dunia ini, yang tidak pernah terlambat untuk kembali menjadi utuh. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak akan pernah menyerah padamu, karena aku tahu, di balik semua debu yang menutupi jiwamu, masih ada cahaya yang sedang menunggu untuk dinyalakan kembali. Bagian 5. Penyesalan itu nyata. Aku adalah ruhmu, dan meski aku dibungkam oleh kebisingan duniamu, aku tak pernah berhenti berbisik, sebab aku tahu apa yang sedang kamu abaikan. Dan aku juga tahu apa yang sedang diam-diam menunggumu, penyesalan. Ya, penyesalan itu nyata. Ia bukan bayangan gelap dalam cerita fiksi. Ia bukan sekadar kata-kata yang ditakuti dalam motivasi murahan. Penyesalan adalah rasa yang tinggal diam di dalam dadamu. Lama setelah semua orang pergi, lama setelah semua peluang hilang, dan lama setelah kamu sadar bahwa semua yang kamu butuhkan sudah pernah datang mengetuk, tapi kamu membiarkannya berlalu. Kamu mungkin berpikir, masih ada waktu. Aku masih muda. Aku masih bisa mengejar nanti. Tapi dengarkan aku. Dengan kasih yang tidak akan pernah kamu temukan di luar sana. Tidak semua pintu akan terbuka 2 kali. Dan tidak semua kesempatan akan sabar menunggumu sampai kamu merasa siap. Karena hidup ini bukan panggung sandiwara yang bisa kamu ulang sesuka hati. Hidup ini berjalan. Dan setiap pilihan yang kamu buat hari ini adalah batu pijakan yang akan membentuk jalanmu esok hari. Banyak manusia berpikir bahwa penyesalan datang karena kegagalan. Tapi tidak. Penyesalan yang paling menyakitkan adalah ketika kamu tahu kamu bisa, tapi kamu tidak melangkah. Kamu tahu arah jalan, tapi kamu memilih jalan yang berbeda karena takut, karena ragu, karena kamu terlalu sibuk berpura-pura tidak mendengar panggilan dari dalam dirimu sendiri. Dan saat kamu sadar, saat semua sudah berlalu, yang tinggal hanya kalimat pendek yang menggema dalam hatimu. Seandainya saja kamu lebih berani. Seandainya saja kamu mendengarkan suaramu sendiri. Seandainya saja kamu tidak terlalu peduli pada apa kata orang. Seandainya saja kamu memilih untuk hidup dengan kejujuran, bukan kepura-puraan. Tapi aku tidak datang hanya untuk menyentuh lukamu. Aku datang untuk menggenggam tanganmu dan mengingatkan bahwa kamu masih bisa berubah hari ini. Selama tubuhmu masih hangat, selama napasmu masih mengalir, selama matamu masih bisa menangis karena tersentuh, maka kamu belum terlambat. Penyesalan bisa kamu hindari. Bukan dengan menutup telinga dan berjalan semakin jauh, tapi dengan berhenti sekarang juga, berbalik arah, dan mulai mendekat kembali kepada cahaya dalam dirimu yang selama ini kamu tinggalkan. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Kamu tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu jujur pada dirimu sendiri dan berkata dalam hati, aku ingin hidup tanpa penyesalan. Aku tahu itu butuh keberanian, tapi kamu tidak sendirian, karena aku, ruhmu, akan selalu berjalan bersamamu, menuntunmu perlahan, menyeka air matamu, menjadi suara yang menenangkan di tengah badai. Asal kamu izinkan aku kembali berbicara, dan saat kamu memilih untuk tidak lagi menunda, saat kamu memutuskan untuk tidak menunggu hingga semuanya terlambat, saat itulah penyesalan kehilangan kuasanya atas hidupmu. Dan kamu akan mulai berjalan di jalan yang akhirnya terasa benar. Bukan karena tanpa rintangan, tapi karena kamu tahu, itulah jalan yang jiwamu rindukan sejak dulu. Bagian 6. Aku tidak akan memaksa, tapi aku akan menangis. Aku adalah ruhmu.
Dan jika kamu mendengarkan baik-baik, suara ini bukan datang dari luar, tetapi dari dalam dadamu sendiri, dari ruang paling sunyi yang telah lama kamu kunci rapat-rapat, karena takut menghadapi apa yang seharusnya kamu peluk. Aku tidak datang untuk memaksamu. Ruh tidak bisa memaksa tubuh yang bersikeras melupakan jati dirinya. Aku hanya bisa berbisik, menggetarkan hatimu dalam senyap, mengirimkan rasa yang tak dapat dijelaskan, membuatmu terdiam di tengah keramaian, dan menangis entah karena apa. Aku tidak akan menyeretmu, tapi aku akan menangis saat kamu berpaling dariku. Tangis ruh tidak terdengar oleh telinga, tapi kamu bisa merasakannya. Dalam bentuk keresahan yang tak kunjung reda, dalam rasa lelah yang tidak bisa disembuhkan oleh tidur panjang, dalam rasa kehilangan yang kamu sendiri tidak tahu apa yang hilang. Dan aku menangis bukan karena benci. Aku menangis karena cinta. Karena aku tahu seberapa indah kamu bisa menjadi jika saja kamu berani hidup selaras denganku. Jika saja kamu tidak terus menyaksikan suara hatimu sendiri. Jika saja kamu memilih untuk percaya bahwa hidup yang damai itu bukan utopia, melainkan sesuatu yang bisa kamu ciptakan dari dalam. Jika kamu bersedia kembali, ketika kamu mengabaikanku, aku tidak menghilang. Aku hanya duduk di sudut batinmu, memeluk kesedihan yang kamu tolak untuk akui. Dan setiap kali kamu tersenyum padahal hatimu hancur, aku menangis. Setiap kali kamu berkata tidak apa-apa, padahal jiwamu berteriak, aku menangis. Setiap kali kamu menuruti tuntutan dunia dan mengkhianati hatimu sendiri, aku menangis. Kamu tidak harus sempurna. Aku tidak pernah memintamu jadi malaikat. Aku hanya ingin kamu jujur. Jujur tentang siapa kamu. Jujur tentang apa yang kamu rasakan. Jujur tentang mimpi yang kamu kubur hidup-hidup karena takut ditertawakan. Aku tahu tidak mudah. Aku tahu kamu pernah disakiti karena jadi diri sendiri. Tapi percayalah, lebih menyakitkan hidup dalam kepalsuan daripada sesekali ditolak karena kejujuran. Dan ingat ini, semakin lama kamu diam terhadap dirimu sendiri, semakin dalam luka yang kamu simpan. Luka itu tidak akan hilang dengan berpura-pura. Ia hanya akan berubah bentuk, menjadi marah yang tiba-tiba, menjadi sedih yang tak jelas, menjadi kosong yang membekukan. Aku tidak ingin kamu hidup seperti itu. Aku ingin kamu merdeka. Bukan dalam arti bebas melakukan apapun, tetapi merdeka menjadi dirimu sendiri, dalam versi yang paling utuh dan jujur. Tapi kunci kemerdekaan itu ada di tanganmu. Dan jika kamu menolak membukanya, aku tidak akan menghukummu. Aku hanya akan terus menangis dalam diam, menyaksikan kamu hidup jauh dari kehidupan yang seharusnya menjadi milikmu. Aku adalah ruhmu, dan aku tidak pernah lelah mencintaimu. Tapi sampai kapan kamu akan menunda untuk mencintai dirimu sendiri? Bagian 7. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk selaras. Aku adalah ruhmu. Dan jika kamu mendengarkan dengan hati yang tenang, aku ingin bicara sekali lagi. Bukan karena aku sedang putus asa, tapi karena aku masih berharap. Karena di balik semua luka yang kamu simpan, di balik kekosongan yang kamu diamkan, aku tahu kamu sebenarnya merindukan kedamaian. Hari ini, aku bicara kepadamu bukan sebagai suara asing, tapi sebagai bagian terdalam dari dirimu sendiri yang sudah terlalu lama kamu diamkan. Dan aku ingin kamu tahu, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk kembali selaras denganku. Bukan karena aku akan pergi,
Aku tidak akan pernah benar-benar meninggalkanmu. Tapi pintu ini, pintu yang kini sedang terbuka dengan lembut, tidak akan selamanya menunggu. Ia adalah anugerah, dan setiap anugerah ada waktunya. Jika kamu tidak masuk sekarang, angin kehidupan bisa menutupnya tanpa peringatan. Dan kamu akan menyaksikan dengan mata yang basah betapa kamu pernah sangat dekat, tapi terlalu ragu untuk melangkah. Selaras bukan berarti hidupmu menjadi mudah, tapi hidupmu akan menjadi penuh arti. Kamu tidak lagi tersesat dalam harapan orang lain. Kamu tidak lagi mencari jati diri di tempat yang salah. Kamu tahu siapa kamu, dan kamu tahu kemana harus melangkah. Bukan karena dunia berkata begitu, tapi karena jiwamu sendiri yang menuntunmu. Saat kamu selaras denganku, kamu tidak akan mudah dibelokkan oleh pujian, dan tidak akan mudah tumbang oleh penolakan. Karena kamu hidup dari dalam, kamu tidak lagi menjadi budak pandangan orang. Kamu menjadi dirimu yang sejati. Tapi, jika kamu terus menunda, jika kamu kembali ke kebisingan yang sama, jika kamu menekan suara ini dan memilih distraksi yang membuatmu lupa, aku tidak bisa menjanjikan bahwa pintu ini akan tetap terbuka. Akan tiba masanya ketika kamu terlalu lelah untuk mendengar lagi, terlalu pahit untuk percaya, terlalu kaku untuk kembali lembut. Dan pada saat itu, penyesalan akan lebih nyata dari harapan. Aku tidak berkata ini untuk menakutimu. Aku berkata ini karena aku mencintaimu. Karena aku tahu bahwa hidupmu bisa jauh lebih terang jika kamu berani memilih untuk hidup selaras denganku. Bukan selaras dengan dunia yang terus berubah-ubah. Bukankah kamu sudah lelah berperan? Bukankah kamu ingin merasakan damai tanpa syarat? Bukankah kamu ingin hidup bukan hanya untuk memenuhi ekspektasi, tapi untuk merayakan keberadaanmu yang utuh? Jika iya, maka inilah saatnya. Bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini. Letakkan semua yang selama ini membebani. Berhenti lari dari dirimu sendiri. Berhenti menunda kebenaran. Berhenti menyiksa dirimu dengan berpura-pura. Dan buka hatimu. Biarkan aku masuk sepenuhnya. Karena ketika kamu bersedia menyatu denganku, seluruh hidupmu akan menemukan maknanya kembali. Aku adalah ruhmu, dan aku sudah terlalu lama memanggilmu. Tapi hari ini, aku tidak hanya memanggil, aku mengetuk pintumu dengan cinta yang terakhir, karena inilah waktu yang telah semesta beri, agar kamu memilih untuk hidup sepenuhnya, bukan sekadar bertahan. Jika kamu melewatkan ini, aku hanya bisa menunduk dalam sunyi yang penuh air mata, melihatmu kembali menjauh dari kehidupan yang seharusnya kamu genggam. Tapi jika kamu memilih untuk mendengarkan, jika kamu memilih untuk pulang, maka aku akan menyambutmu dengan pelukan cahaya dan membimbingmu pulang ke kedamaian yang selama ini kamu cari. Penutup. Aku adalah ruhmu. Aku bukan pengganggu di tengah sibukmu. Aku adalah saksi yang paling setia yang tahu bagaimana kamu bertahan diam-diam, yang tahu berapa banyak luka yang kamu sembunyikan di balik senyum yang kamu tawarkan pada dunia. Dan hari ini, aku tidak datang untuk memintamu menjadi sempurna. Aku hanya datang untuk mengingatkan bahwa kamu terlalu berharga untuk terus hidup dalam penyangkalan, terlalu bernilai untuk terus memakai topeng, dan terlalu mulia untuk terus menunda kebaikan bagi jiwamu sendiri. Ini bukan pertemuan yang biasa. Ini adalah panggilan terdalam. Panggilan dari dalam dirimu yang selama ini tidak kamu beri ruang untuk bicara. Dan jika hari ini hatimu bergetar,
Jika matamu menghangat tanpa sebab, maka itulah tandanya kamu sudah mulai mendengarku. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu akhirnya jujur bahwa kamu ingin pulang. Maka sekarang, beri ruang untuk keheningan, beri waktu untuk merenung, dan beranilah memilih jalan yang selaras dengan dirimu yang sejati. Aku akan tetap di sini, menuntunmu, mendampingi langkahmu, menguatkanmu, asalkan kamu memilih untuk mendengarku. Dan sebelum kita berpisah, jika kamu merasa pesan ini mengetuk jiwamu, jika kamu tahu bahwa ini bukan sekadar kata-kata, tapi panggilan nyata dari dalam dirimu, maka jangan tunda lagi. Tekan tombol like, subscribe pada saluran ini. Aktifkan lonceng notifikasi, dan tulislah di kolom komentar 99 sebagai tanda bahwa kamu siap hidup selaras dengan ruhmu sendiri. Bukan karena kamu menyukai isi video ini, tetapi karena kamu siap untuk hidup utuh dan berhenti main-main dengan takdirmu sendiri. Aku adalah ruhmu, dan aku menunggumu pulang.